Shalom, Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus. Kita hari ini akan membahas tentang siapa sih murid Tuhan Yesus yang sebenarnya itu. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita dulu pernah jadi murid ketika kita mulai belajar, mungkin bahkan sampai sekarang. Ya, jadi murid ketika kita dulu sekolah, mungkin TK, dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, S1, S2, S3, dan seterusnya, ya, atau ambil kursus-kursus dan lain sebagainya. Itu yang dituntut adalah murid adalah mendengar dulu, mendengarkan yang diajarkan gurunya. Terus kemudian belajar di situ, apa yang didengarkan dipelajari, dihafal, dan yang terpenting adalah dimengerti. Kalau dihafal saja, orang suatu saat bisa lupa. Tapi kalau dimengerti, orang mengerti itu ya selamanya mengerti, tidak akan bisa tidak mengerti. Mengerti bahwa api itu panas, tidak akan lupa, tidak mengerti lagi bahwa api itu panas. Es itu dingin, mengerti. Ya. Tapi kalau cuma sekedar menghafal, es itu dingin, suatu ketika lupa, es itu dingin atau panas ya? Lupa saya. Bedanya mengerti dan menghafal. Kita diwajibkan untuk mengerti, terutama apa? Mengerti firman Tuhan. Ya, ini ayat hafalan amanat agung Matius 28 ayat 19. Ya, saya bacakan ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memerintahkan di sini untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Ya, bukan disuruh jadikan semua bangsa beragama Kristen, bukan. Ya, dijadikan murid Tuhan Yesus. Ini penting. Kalau sekedar dijadikan beragama Kristen atau hanya pengintil, pengikut yang biasa-biasa saja, itu hanya mencari berkat, mencari mujizat, kesembuhan lah, mencari makanan, roti lah, ya, seperti itu. Itu kalau pengikut yang biasa. Tapi kita harus jadi murid, pengikut yang murid. Pengikut yang murid Yesus. Nah, itu diperintahkan, Tuhan Yesus memerintahkan jadi murid. Kenapa harus jadi murid? Karena seorang murid itu harus belajar dan belajar. Mendengarkan dulu, mendengarkan. Kita konsepnya adalah fokus pada menerima. Menerima apa yang Tuhan berikan, baru kita memberikan kepada manusia. Vertikalnya dulu diberesin, menerima dari Tuhan, baru setelah kita menerima, baru kita bisa memberikan. Ya, konsepnya adalah menerima dulu. Keselamatan dari Tuhan itu diterima dulu. Baru konsepnya kemudian kita memberikan, memberitakan berita keselamatan, menolong, memberikan kasih. Ya, murid Yesus. Siapa sih murid Yesus? Kalau zaman dahulu, murid Yesus itu dipanggil, dipilih oleh Tuhan Yesus. Contohnya beberapa dari para nelayan yang kemudian didatangi Tuhan Yesus, dipanggil menjadi murid. Diajak, tinggalkan perahumu, kamu bukan menjala ikan lagi, tapi akan dipakai Tuhan sebagai penjala manusia. Ya, setelah itu menjadi pengikut Yesus Kristus. Nah, pengikutnya itu kedua, jadi belajar dulu, ngikutin terus, ya, terus belajar terus kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat, itu dipelajari, ya. Terus murid Yesus itu karena selama kurang lebih 3 tahun, ya, kurang lebih 3 tahun,
Itu bersama-sama terus, setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi bisa menyaksikan apa-apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mujizat-mujizat yang diberikan Tuhan Yesus, perkataan firman-firman Tuhan. Mereka dengar, mereka lihat sendiri, karena setiap hari selama 3 tahun mereka bersama-sama. Ya, terus mereka harus menjadi saksi ketika mereka diperintahkan Tuhan Yesus, pergilah. Nah, dua orang, ada 70 murid. Nah, setelah itu mereka kembali, wow, cerita Tuhan dahsyat sekali Tuhan. Bahkan sampai iblis pun ya takut demi namamu Tuhan Yesus. Nah, mereka kemudian kembali lagi dan belajar lagi, belum selesai pelajarannya. Mereka baru belajar. Nanti tetap akan mendapatkan ujian. Saat bersama Tuhan Yesus pun mereka juga mendapatkan ujian. Ujiannya apa? Mereka awalnya kan tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah. Mereka masih menerka-nerka, siapakah gerangan orang ini? Sampai angin badai pun teduh diperintahkannya. Bingung, masih ragu, masih. Nah, itulah Tuhan Yesus mencari memang orang-orang, bukan orang-orang yang pintar, tapi mencari orang-orang yang tidak pintar, yang akan diberi hikmat oleh Tuhan menjadi orang pintar dengan berhikmat. Hikmat dari Allah sendiri, bukan hikmat orang dunia. Itu merasa sok pintar, sok paling pintar. Itu yang akan dipermalukan oleh Tuhan Yesus. Ya, oke, Pak, bagaimana kalau begitu dengan kita? Kita ini kan tidak pernah ketemu Tuhan Yesus. Kita nggak pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita nggak pernah melihat Tuhan Yesus saat itu juga melihat Tuhan Yesus memberikan mujizat kesembuhan lah, mujizat apapun juga. Kita nggak ikut. Bagaimana dengan kita? Nah, ya, satu, ciri-cirinya kita kalau mau jadi murid Yesus Kristus, yaitu satu, pertama, tinggalkan kehidupan lama kita. Kita menyatu. Ya, fokusnya kepada yang tidak kelihatan, yang roh, pada roh. Ya, roh kita yang harus connect kepada roh Tuhan. Ya. Terus tinggalkan segala sesuatu, mulai belajar mengikuti Tuhan Yesus dengan belajar firman, ya, belajar renungkan firman, tanya-tanya terus pada orang-orang yang ahli dengan firman Tuhan. Terus ikut persekutuan, ya, di situ bisa tanya jawab, sharing firman, ya. Terus intinya apa? Harus dimulai juga dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran, dan segenap kekuatan, ya. Dan juga harus mengasihi manusia, sesama manusia, seperti mengasihi diri kita sendiri. Ya, kita baca di Matius dulu ya, Matius 22 ayat 37 lah. Saya bacakan. Matius 22 ayat 37 ya, kita selesaikan aja sampai 40 ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama, yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kisah para nabi. Amin. Nah, dari kedua hukum itulah, ya. Terus sekarang tugas murid. Apa sih tugas murid itu? Belajar, pasti. Nomor satu adalah belajar terus. Belajar selalu. Murid masih namanya murid ya harus belajar dulu. Ya, terus mengikuti ujian. Mengikuti ujian ya pasti tidak mungkin belajar tanpa diuji. Orang tidak mungkin hanya sekolah aja nggak ada ujiannya, nggak mungkin ya. Terus setelah itu mulai praktekkan, memberitakan Injil keselamatan, Injil berita baik, mulai dipraktekkan. Di mana? Mulai di lingkungan terdekat kita,
lakukan, praktekkan, ya. Bahkan Tuhan Yesus suruh beritakan Injil itu pada semua bangsa, jadikan muridnya. Nah, beritakan Injil dan jadikan mereka itu yang mendengarkan itu juga sebagai murid. Tujuannya apa? Supaya mereka juga mau belajar. Bukan hanya sekali mendengar dengan apa yang kita sampaikan berita Injil tadi, terus setelah itu selesai. Enggak. Ajak mereka juga jadi murid juga. Ya. Terus kemudian apa? Baptis. Di situ kan jadikan semua bangsa muridku dan baptislah. Baptis itu kita juga membawa mereka untuk dibaptis. Bukan berarti kita yang harus membaptis, ya. Ada petugasnya sendiri yang bagian baptis, bawa ke gereja biar dibaptis, serahkan kepada gereja, nanti urusannya gereja yang membaptis. Pak, boleh nggak kita membaptis? Kalau dalam kondisi tertentu bisa jadi boleh. Misalnya kepepet, ini ada orang sakit COVID itu gini, mau terima Yesus, terus kemudian orang itu, saya minta dibaptis. Ya gak mungkin lah kita mau panggil pendeta yang biasa membaptis, diundang dulu datang ke sini. Ini zamannya COVID, orang nggak boleh pergi kemana-mana, bingung. Sedangkan kita seperti itu, ya udahlah, kita perwakilan boleh baptis percik saja. Yang penting medianya air, seperti yang saya sampaikan di firman-firman saya. Medianya air, enggak apa-apa. Kalau bisa selam ya selam, tapi kalau kondisinya sakit seperti COVID saat itu, ya baptis percik saja, enggak apa-apa. Kita boleh masuk pakai baju hazmat, kita dalam nama Tuhan Yesus percaya sudah, iman, baptis percik. Ya, Pak, kalau orangnya nggak berani masuk dan tidak boleh masuk, ya petugas yang ada di dalam aja suruh mercikkan, enggak apa-apa. Tapi kita yang berdoa, enggak masalah. Ya, jangan diperdebatkan hal-hal begini. Yang penting jadi pelaku firman. Kalau pelaku firman pasti masuk surga. Kalau cuma memperdebatkan urusan baptis dan yang lain-lain, ala percuma, nggak masuk surga kalau nggak pelaku firman. Ya, jadi ngajar mereka, kemudian apa? Setelah itu diajar untuk taat dan setia, continue melakukan terus firman Tuhan, melakukan Injil kebenaran firman ini dilakukan terus, butuh proses dan pertobatan terus menerus, butuh proses. Setiap hari kita pasti ada dosa, kita minta ampun sama Tuhan, kita bertobat dan ingat jangan diulangi, jangan terulang lagi. Ya, pertobatan setiap hari harus dilakukan. Itu murid Yesus, ya. Murid Yesus belajar dan belajar. Ya. Tuhan Yesus memberkati, tolong bisa di-share ke orang-orang agar mereka tahu, agar bisa menjadi murid Yesus yang benar-benar murid, bukan sekedar murid tapi yang tidak lulus. Ya, murid yang ya pernah dulu jadi murid tapi segitu sudah nggak pernah belajar lagi. Ya janganlah, jangan mutung, ya. Terima kasih, Tuhan memberkati semua yang mendengarkan, melihat video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakitmu juga Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pergumulan permasalahanmu, Tuhan menyertaimu, menyelesaikan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya.